Sejumlah persiapan terus dilakukan menjelang pembatasan sosial berskala besar diterapkan. Di antaranya pembagian bahan pangan di sejumlah permukiman padat penduduk. Nah, informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, ada reporter TV One Anggi Ebony dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Boni, seperti apa dari pantauan Anda mengenai persiapan PSBB ini dalam rangka pemberian bantuan? Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa. Sebelum saya membahas mengenai persiapan jelang penerapan PSBB yang akan dimulai pada Jumat besok tanggal 10 April 2020, saya akan menggambarkan terlebih dahulu kepada Anda, pemirsa, bagaimana kondisi di kawasan Cempaka Putih Barat. Tepatnya ini di RT 11 RW 2, Kelurahan Cempaka Putih Barat, di mana siang ini masih banyak warga yang berkumpul. Ini di depan rumah mereka, mayoritas ibu-ibu yang masih bercengkrama atau berbincang, dan banyak di antara mereka juga belum menggunakan masker. Selain itu juga masih banyak anak-anak yang berkeliaran, bermain. Ini sehingga saya sebagai pendatang di sini juga merasa kesulitan untuk menjaga jarak antar manusia atau menerapkan physical distancing. Nah, apakah situasi ini akan tetap dibiarkan terjadi di esok hari pada penerapan PSBB? Saya akan bertanya langsung, berbincang dengan Ketua RT 11, dengan Bapak Saifuddin. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kita boleh ngobrol sebentar, tapi kita jaga jarak ya, Pak? Boleh, silakan. Oke, Pak. Besok kan PSBB ini akan mulai diberlakukan di DKI Jakarta. Iya. Nah, persiapan dari lingkungan ini, di RT 11 ini khususnya seperti apa, Pak? Adakah peraturan-peraturan yang diperketat mungkin? Ya. Kemarin kita sudah mendapatkan informasi mengenai PSBB ya, dan sudah kita sosialisasikan kepada warga sekitar untuk penerapan PSBB yang mana peraturan itu memang lebih keras dari sebelumnya ya. Kita sudah menghimbau kepada warga juga untuk menggunakan masker terutama, dan juga tidak keluar rumah ya, hanya di dalam rumah aja. Cuma permasalahannya di sini dari warga sendiri memang banyak agak keberatan, karena salah satunya dari keluarga itu banyak yang ekonominya menengah ke bawah. Di sini banyak yang pekerja harian, sehingga mereka kalau untuk berdiam diri di rumah saja mereka keberatan ya, karena sampai sekarang belum ada bantuan dari pemerintah. Baru hanya 2 hari kemarin baru kita ada pendataan ya untuk berupa bantuan yang diterapkan dari kelurahan, cuman realisasinya kita belum sampai hari ini. Berarti nanti mekanismenya apakah nanti bantuan akan diantarkan langsung ke rumah masing-masing warga atau bagaimana, Pak? Kita belum tahu teknisnya seperti apa. Cuman kemarin sudah kita coba mengumpulkan data berupa fotokopi KTP dan KK para warga, dan di data melalui kelurahan. Berarti dikumpulkan per kelurahan ya? Iya. Kemudian Pak, selain kebutuhan warga untuk menerima bantuan seperti bahan pangan ya Pak, ini kan saya lihat di ujung gang itu tadi ada pemberitahuan bahwa gang ini ditutup. Iya. Ini apakah sebagai bentuk untuk penerapan PSBB ini juga Pak? Ya, salah satunya itu ya. Kita coba dari beberapa akses pintu yang ada di RW 2 ini, khususnya di RT 11, karena kita kan berdekatan dengan RT 10, RT 11, 12 dan 14 ya, ada 4 RT di sini. Dan kita coba usahakan kita buka satu pintu untuk akses jalan yang keluar masuk untuk warga saja. Membatasi akses keluar masuk warga. Betul, ya Pak? Iya, kalau untuk nantinya misalnya ada pendatang atau bukan warga sini yang akan memasuki kawasan RT 11, apakah nanti akan ada pengecekan mungkin KTP atau seperti apa Pak? Ya, kita sudah coba berkoordinasi dengan Pak RW-nya untuk diadakan satgas di wilayah kita. Jadi masing-masing nanti di wilayah RW maupun RT itu akan kita terapkan satgas untuk yang COVID ini dengan penjagaan malam hari dan siang hari. Jadi akses masuk warga-warga di luar itu nanti akan kita coba pantau, kita jaga ya, mungkin kita cek untuk domisilinya dan juga keperluannya. Untuk satgas nanti berarti termasuk memantau warga yang masih suka berkeliaran dan berkumpul di luar rumah begitu Pak? Betul ya. Mungkin besok kalau PSBB itu sudah berjalan,
kita akan himbau juga dan akan kita coba warga ini agar benar-benar menerapkan peraturan yang sudah dibuat oleh Pemda DKI, terutama untuk tidak lagi keluar-keluar di depan, di luar rumah. Tapi kalau selama beberapa minggu terakhir ini, berarti kalau menurut Bapak, warga ini masih kurangkah kesadarannya? Ya, sebetulnya bukan masalah kurang kesadaran, karena mereka juga menyadari bantuan dari pemerintah sampai saat ini belum ada. Kemungkinan kalau memang distribusi dari pemerintah sudah mereka dapatkan, mereka juga akan tidak akan keberatan gitu kalau memang hanya di dalam saja berdiam diri gitu. Kemudian selain bantuan sosial atau bantuan berupa pangan mungkin seperti masker, bagaimana Pak? Ya, sampai Ketersediaannya? saat ini juga untuk masker mereka masih mandiri ya. Mereka hanya bisa membeli karena mereka juga sebenarnya mengharapkan, karena tidak semua warga di sini itu bisa membeli masker ya, terutama untuk ibu-ibu yang memang ekonominya kurang ya. Mereka harus memang mengharapkan banget untuk bantuan masker ini. Mungkin belum Sampai ada, sekarang belum ada. belum ada mungkin yang berinisiatif menggunakan sapu tangan seperti itu, membuat masker sendiri. Kalau untuk cuci tangan kita sudah berupaya ya, kita swadaya dengan warga, kita sediakan seperti ini kan, ada ember-ember yang kita siapkan air dengan alat pencuci tangannya. Baik, berarti imbauan terus disampaikan kepada warga ya Pak? Iya. Oke, Pak Saifuddin, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Semoga penerapan PSBB ini bisa dilakukan dengan baik dan disiplin. Siap. Di lingkungan Bapak ini. Baik. Nah, itu tadi Alfat dan pemirsa bincang kami dengan Ketua RT 11 RW 2 Kelurahan Cempaka Putih Barat, di mana pembatasan atau sejumlah peraturan ini mulai diterapkan, seperti membatasi pintu masuk untuk masuk ke area lingkungan RT 11 ini, kemudian juga untuk tempat atau sarana mencuci tangan ini sudah disediakan, meskipun tadi kami masih melihat banyak warga yang berkumpul kemudian belum menggunakan masker. Tentunya kita berharap selain peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, warga pun bisa meningkatkan kesadaran dirinya dan kedisiplinannya untuk menjalankan PSBB. Alfat. Anggia Bodi menggambarkan langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjelang pemberlakuan PSBB di sana.